Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3, tema 4, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Di pembelajaran 4 ini ada pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 117 sampai dengan 123. Nah, adik-adik jangan lupa untuk melihat video Kak Rina bisa ubah dulu settingannya jadi yang kualitas tertinggi supaya gambarnya nggak buram ya. Nah, dan untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nah, nanti ada daftarnya di sini. Misalnya kita kan kelas 3 ya adik-adik ya. Adik-adik bisa pilih playlist kelas 3, klik biru-birunya di sini. Nanti kita akan masuk ke playlist di kelas 3. Contohnya misal adik-adik mau lihat kelas 3 tema 3. Klik putar semua seperti ini. Nah, nanti akan ada daftarnya di sebelah kanan. Nah, ini dibuat berurutan adik-adik. Jadi kalau adik-adik mau cari bisa cari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Jadi di sini ya. Yuk kita mulai adik-adik. Ada bacaan dulu nih judulnya Aku Ingin Lingkungan Bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih, ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan ya. Nah, mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita adik-adik. Nah, lakukanlah dengan cara yang santun ya, supaya temannya juga nggak malu, nggak marah ya. Nah, kemudian amati teks yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih tadi, tuliskan masalah dan penyelesaiannya di tabel berikut ini. Coba kita lihat ya. Nih, masalah yang pertama adalah yang ini. Dia melihat seorang anak yang yang tidak dikenal mencoret-coret tembok tetangganya. Penyelesaiannya adalah ini. Edo mengingatkan dengan santun ya agar tidak mencoret-coret tembok seperti Karina buat di sebelah kanan. Lalu yang masalah kedua. Nih, ada tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Ya, lalu yang dilakukan Edo adalah mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Seperti di sebelah kanan juga ya. Nah, berikutnya, setiap orang menginginkan lingkungan bersih pasti ya adik-adik. Apakah kamu pernah mempunyai masalah kebersihan di lingkunganmu? Bagaimana penyelesaiannya? Nah, coba bekerja dalam kelompok, tentukan satu masalah yang pernah dialami anggota kelompok adik-adik ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nanti didiskusikan hasilnya, lalu sampaikan di depan kelas, beri kesempatan anggota untuk mengeluarkan pendapat ya. Nah, Karina buat di sebelah kanan, misalnya contoh di perpustakaan. Aku pernah melihat perpustakaan dalam keadaan tidak rapi. Buku-bukunya tidak ditata dengan rapi, banyak buku ditaruh sembarangan dan tidak berada di dalam rak. Nah, selain itu, sejumlah sampah juga ditemukan di perpustakaan. Sampah-sampah ini kebanyakan bekas kemasan makan atau snack. Jadi, beberapa anak tidak membuang sampah itu ke tempat sampah ya. Nah, biasanya kan kita risih ya kalau misalnya kotor adik-adik. Jadi, aku pun meminta bantuan kepada teman untuk bergotong royong membersihkan perpustakaan. Aku bertugas menyapu perpustakaan, teman-teman yang lain ada yang menata buku, mengumpulkan sampah lalu membuangnya ke tong sampah. Karena dilakukan secara bergotong royong, pekerjaan membersihkan perpustakaan cepat selesai. Kami pun senang melihat kondisi perpustakaan yang tampak bersih dan rapi. Nah, itu contoh Karina. Kalau dirasa terlalu panjang, boleh disingkat ya atau boleh menggunakan kalimat adik-adik sendiri. Nah, yang berikutnya, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih adik-adik? Nah, nanti dijawab sesuai dengan pendapat adik-adik ya. Nah, bekerjalah bersama teman sebelahmu, uraikan kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih, dituliskan di tabel berikut ini ya.
Yang pertama, dicontohkan dari buku yaitu menyapu pekarangan, ya haknya adalah pekarangannya bersih. Yang kedua membuang sampah pada tempatnya, haknya lingkungan bebas sampah. Lalu yang berikutnya bergotong royong membersihkan selokan dan haknya selokan jadi bersih dan bebas nyamuk. Yang berikutnya kewajibannya memilah sampah yang haknya adalah sampah jadi mudah didaur ulang ya, jadi nggak ribet, nggak repot. Lalu menanam pohon di sekitar rumah. Ya, haknya rumah menjadi teduh dan asri, bisa tambahkan sejuk, segar ya. Lalu membersihkan dan menyiangi tanaman ya, menyiangi tanaman tuh kayak cabut rumput-rumput liarnya ya. Lalu haknya menikmati lingkungan rumah yang rapi dan indah. Nah, yang berikutnya buat amati kembali daftar kewajiban dan hak tadi, ceritakan pengalaman adik-adik ya dalam melaksanakan kewajiban dan hak kepada teman. Ya, lakukan dengan percaya diri. Contoh dari Karina. Setiap hari kita berhak mendapatkan lingkungan rumah yang bersih, sehat, dan rapi. Untuk mendapatkan hal itu, kita wajib melakukan beberapa hal. Misalnya, saat kita ingin lingkungan rumah kita bersih dan bebas dari sampah, maka kita harus rajin menyapu. Selain itu, kita juga wajib membuang sampah pada tempatnya. Nah, begitu juga jika kita ingin lingkungan rumah teduh dan rapi. Kita wajib menanam pohon di sekitar rumah. Kita juga wajib merawat tanaman tersebut. Nah, demikianlah cara menjaga kebersihan lingkungan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, dengan begitu tidak hanya mendapatkan lingkungan rumah yang bersih dan rapi, tapi kita juga mendapatkan lingkungan rumah yang bersih dan bebas dari penyakit ya. Nah, adik-adik, hidup bertetangga sangat menyenangkan ya. Kita dapat bertemu dengan tetangga yang di banyak kesempatan. Ibu Beni sering bertemu tetangga saat belanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Ya, seperti contoh di sini nih, ya, mereka semua berbelanja di tukang sayur keliling. Amati gambar Ibu Beni dan para tetangga yang sedang membeli sayuran. Menurutmu bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Diskusikan dengan teman di sebelah ya. Nah, yang pasti cara memilih sayuran yang baik adalah perhatikan warna sayurannya ya. Warnanya harus segar. Misalnya kalau kol deh, kol itu kan putih. Kalau udah kusam ya, udah coklat-coklat apalagi kehitaman itu berarti sudah tidak segar. Bagian daun tidak ada bintik atau berlubang akibat dimakan ulat, ya. Nah, sebetulnya yang ada yang, berlubang itu tanda bahwa, sayurannya bebas dari pestisida ya, tapi pastikan ya ulatnya, tidak banyak banget ya, kemudian, dan bintiknya tuh misalnya seperti ini, misalnya ini sawi ya. Misalnya sawi itu seperti ini. Nah, misalnya nih ya, contoh ya adik-adik ya, gambarnya nggak bisa bagus nih. Nah, ini contohnya sawi. Nah, kalau misalnya bolongnya segini, ya adik-adik ya, nah ini jangan. Ya, kalau hanya sebatas apa kayak gini ya, bintik-bintik begini kecil gitu, ya itu tidak masalah ya. Tapi kalau lubangnya gede ya jangan ya. Kemudian sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. Ya tidak busuk, karena kadang-kadang ada juga adik-adik kalau sudah busuk tuh dia berair dan warnanya agak kecoklatan gitu, udah benyek-benyek gitu ya. Benyek tuh kayak, sudah lembek-lembek ya. Nah, sayuran juga dibungkus dengan rapi. Nah, kemudian, berikutnya kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapatkan makanan bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah kamu pernah ikut ibu berbelanja di pasar? Coba sesekali ikut ibumu ke pasar adik-adik ya. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayuran, dan buah-buahan untuk seluruh, seluruh keluarga. Lalu diceritakan. Nah, contoh dari Karina, hari Minggu kemarin saya ikut ibu ke pasar untuk membeli sayuran. Sebelum masuk pasar, kami cuci tangan memakai sabun terlebih dahulu. Selama di pasar, kami tetap memakai masker dan berusaha menjaga jarak karena sekarang kan kita lagi ada COVID ya adik-adik ya. Jadi, Karina buatnya kayak gini. Lalu, setiba di penjual sayuran langganan, ibu menanyakan beberapa jenis sayuran seperti kangkung, sawi, bayam, bawang merah, bawang putih, sampai kentang.
Nah, penjual mengambil beberapa sayuran yang diminta ibu ya. Lalu akhirnya ibu memilih sayuran yang dibutuhkan. Ia melihat warna daun pada kangkung, sawi, dan bayam. Kalau ada yang layu, ibu nggak pilih. Nah, ibu memilih sayuran yang masih berwarna segar. Begitu juga sayuran berupa bawang merah, bawang putih, sehingga kentang ibu memilih yang bawang putih yang masih putih bersih, ya belum ada tunasnya. Tunas tuh yang sudah mulai muncul daun baru. Ya, bawang merah juga sama, ya bawang merah tuh yang nggak keriput ya dan warnanya nggak kekuningan. Nah, selesai memilih sayuran, ibu melakukan tawar-menawar ya, biasanya kan kita lihat ibu tuh suka tawar-tawaran gitu ya. Lalu setelah mendapatkan harga pas, ibu memasukkan sayuran ke kantong belanja yang dibawa dari rumah ya. Jadi ibu tuh nggak mau menggunakan kantong plastik untuk membawa barang belanjanya. Ya, karena plastik itu, berbahaya bagi lingkungan, jadi jangan terlalu banyak menggunakan plastik. Nah, ini contoh dari Karina, kalau dirasa terlalu banyak boleh diringkas lagi adik-adik ya. Boleh juga kok diganti dengan bahasa adik-adik sendiri. Pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.